Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita pada materi, sebaiknya kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama, anak-anak. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab 1, yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, anak-anak, adalah 1. Menjelaskan pengertian konsep ruang. 2. Menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. 3. Menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah Indonesia. 4. Menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayah Indonesia. Kemudian yang kelima, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Setelah kalian pahami tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, maka kita lanjutkan pada pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Apa ruang itu? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan manusia. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Kalau kalian lihat gambar, di situ adalah ruang atau wilayah di pesisir pantai. Kalian bisa lihat itu ya, ada pantai, ada pesisirnya, dan juga ada pulau di sana ya. Dan ada seorang yang termasuk bagian dari ruang, yaitu manusia yang sedang berada di wilayah pesisir pantai tersebut. Nah, setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Kalau tadi kalian lihat wilayah pesisir, nah sekarang yang kalian lihat adalah wilayah dataran rendah. Di mana bisa kalian lihat di gambar itu ada persawahan dan perbukitan ya. Ada persawahan dan ada perbukitan.
Jadi sangat beda sekali apa yang kalian lihat pada gambar yang wilayah pesisir dengan wilayah dataran rendah. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Indonesia sebagai wilayah di permukaan bumi juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan wilayah lainnya. Misalnya Indonesia ini adalah negara kepulauan, berbeda dengan negara benua seperti Australia, ya. Begitu juga dengan iklimnya, topografinya itu tidaklah sama, ya. Dengan adanya perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan ruang lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya. Jadi ruang yang satu dengan ruang yang lainnya ini saling membutuhkan, karena tidak semua kebutuhan bisa dicukupi oleh ruangnya sendiri. Nah, ini contoh wilayah yang saling membutuhkan, ya. Kalian lihat ini gambar wilayah pegunungan. Di wilayah pegunungan biasanya ini yang dihasilkan adalah sayur mayur dan buah-buahan anak-anak. Sementara di wilayah pesisir pantai itu yang dihasilkan adalah produk-produk kelautan seperti hasil tangkapan ikan dan produksi-produksi kelautan yang lainnya, ya. Ada beberapa pengertian ruang menurut para peneliti atau para pakar, ya. Menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari asal menuju daerah tujuan. Contoh interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang berupa pergerakan orang. Contohnya adalah perjalanan menuju tempat wisata, migrasi atau perpindahan penduduk, perjalanan wisata, perjalanan haji dan umroh, pertandingan olahraga antar negara, dan lain-lain sebagainya. Kemudian interaksi antar ruang berupa pergerakan barang, contohnya adalah perdagangan antar wilayah, perdagangan antar pulau, dan perdagangan internasional. Contoh interaksi antar ruang, ya, yang berupa informasi dari daerah asal ke daerah tujuan, contoh adalah pengiriman informasi atau modal. Istilah interaksi. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi. Interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, diantaranya adalah 1. Saling melengkapi, 2. Kesempatan antara, dan ketiga adalah kemudahan transfer. Nah, pada akhir pembelajaran silakan kalian kerjakan tugas mandiri
Kerjakan tugas halaman 4 pada buku paket kalian ya anak-anak. Jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar dan semoga kelak kalian akan menjadi orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.